Selain ditemani Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Presiden meninjau KIPP dengan sejumlah influencer. Presiden Jokowi minggu malam akan menginap di IKN dan akan mulai berkantor Senin ini selama 3 hari ke depan. Selain pejabat, tampak sejumlah artis dan influencer ikut mendampingi Jokowi saat meresmikan jembatan Pulau Balang kemarin. Terlihat ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwan Syah, dan Gading Martin yang ikut mendampingi Jokowi pada kunjungan kerjanya kali ini. Presiden Joko Widodo menjajal akses jalan tol Ibu Kota Nusantara hingga kawasan jembatan Pulau Balang, ditemani Menteri PUPR yang juga PLT Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, serta sejumlah influencer, ini termasuk Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, dan Gading Martin, turut menemani Presiden Jokowi sambil touring sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Kita melihat Presiden Jokowi ini semakin ke akhir masa jabatannya terkesan semakin tampak yang aneh-aneh darinya. Contohnya dalam kepergian Presiden Jokowi ke IKN ini, dia pergi membawa artis-artis. Ini pergi berwisata atau pergi bekerja. Kalau dengan dana negara, dengan uang rakyat, dia pergi ke sana, tentu pergi bekerja, bukan pergi berwisata. Dan tentu yang ikut bersamanya tidak perlu artis pula. Karena di sana bukan pergi menikmati hiburan, bukan pergi bersenang-senang, tetapi pergi bekerja, melaksanakan tugas negara yang diamanahkan oleh rakyat melalui pemilu atau pilpres dulu. Sahabat BN, yang ingin kita katakan, hendaknya para pejabat ini paham dengan kondisi negara saat ini. Di tengah-tengah Presiden bepergian bersama artis sekaligus melakukan touring-touring ini, di sisi lain rakyat sekarang ini sekitar 17 juta yang tidur tiap malam dengan perut kosong, dengan lapar, karena tak ada uang untuk membeli beras, karena miskin. Kita dulu mengira Pak Presiden ini tanggal 28 Oktober kemarin ini mulai berkantor di sana, tidak berkantor lagi di Jakarta. Tapi kalau hanya 3 hari, itu bukan mulai berkantor namanya. Tapi mungkin pergi mencoba berkantor di sana. Sekarang kita melihat sahabat BN, dengan kegiatan yang ada di IKN ini, uang negara sungguh telah sangat banyak yang tertumpah ke sini. Belum lagi nanti dalam pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 yang direncanakan akan diadakan di IKN. Tamu-tamunya malah kita mendengar hotel pun tidak cukup dengan penginapan di IKN, tetapi juga ada yang di Balikpapan. Saudara, jelang HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara, berbagai pembangunan infrastruktur dasar terus dikebut. Untuk tamu yang akan hadir saat upacara akan disiapkan hotel dan tempat menginap di Balikpapan. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan IKN Nusantara, Dani Sumadilaga, menyebut tamu undangan yang akan hadir saat upacara berlangsung akan disiapkan hotel di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN Nusantara dengan kapasitas 200 orang. Selebihnya bagi yang menginap disiapkan hotel di Balikpapan. Ya, mungkin kalau tamu sebagian ya, itu kan tamu itu ada, kalau untuk upacara itu ada 2 kelompok intinya. Ada undangan dan ada petugas upacara. Kalau undangan, saya kira kalau di sana di KIPP itu ada hotel yang kapasitasnya 200. Tapi selebihnya seandainya menginap tentu saja mungkin di Balikpapan. Kalau semua biaya itu dibebankan kepada kantong
pejabat atau pengunjung masing-masing secara pribadi, oke-oke saja. Tetapi kalau mereka pergi ke sana dengan mempergunakan uang rakyat, apakah dalam bentuk SPJ, biaya surat perjalanan dinas, ataukah dalam bentuk kunjung kerja yang membiayai hotel, yang membiayai makan, yang membiayai tiket pesawat, yang membiayai BBM kendaraan. Kalau semua itu dibebankan kepada negara di saat-saat kehidupan rakyat susah sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan bagi rakyat tentunya. Seperti dikatakan tadi, di sisi lain sekarang ini sekitar 17 juta rakyat di Republik ini setiap malam tidur dengan perut kosong karena tidak ada uang pembeli beras, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara para pejabatnya ada kesan kurang peduli dengan prinsip efektif dan efisien, terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat seperti ini. Di mana ini tingkat pro-nya pemerintah kepada rakyat kalau seperti ini? Belum lagi kunjungan kerja presiden dan pejabat-pejabat di bawahnya ke luar negeri dalam upaya menggenjot investor, menarik investor, mempromosikan IKN agar investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi hasilnya sampai sekarang nol besar. Belum ada satu investor pun yang telah menanamkan modalnya di IKN. Ini tentu saja lagi-lagi menyedot uang negara dengan hasil yang sama sekali belum kelihatan. Sahabat BN, semoga saja apa-apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini, termasuk yang dilakukannya di akhir-akhir masa jabatannya ini, tidak di copy paste oleh Presiden Prabowo nanti sebagai pelanjut dari kepemimpinan Jokowi. Rakyat tentu berharap yang baik-baik saja, yang pro rakyat saja, yang mesejahterakan rakyat saja dari Jokowi yang akan ditiru, yang akan dilanjutkan oleh Prabowo nanti. Jangan sampai dia lanjutkan hal-hal yang tidak disenangi oleh rakyat. Contohnya politik dinasti atau nepotisme mungkin tidak perlu dilanjutkan oleh Prabowo nanti. Rakyat pasti akan merasa perih, terutama tentu rakyat miskin, rakyat yang susah saat ini, melihat perjalanan Presiden Jokowi dan jajarannya ini ke IKN ini, yang membawa artis-artis, yang membawa influencer, yang melakukan touring-touring, yang tentu saja menghabiskan banyak biaya, yang biayanya tentu saja diambilkan dari uang negara, dan uang negara itu tentu saja adalah uang yang dikumpulkan dari rakyat. Anehnya lagi nanti ketika sebagian uang itu diberikan kepada rakyat melalui bansos, rakyat kita sudah merasa puas, sudah merasa senang karena baru saja terima bansos. Dan begitu dilakukan survei, seusai bansos disebarkan, maka tingkat kepuasan rakyat tinggi sekali. Sahabat BN, kita tentu menginginkan pemerintah tidak hanya dengan cara yang pragmatis seperti ini mensejahterakan rakyat, tetapi rakyat tentu ingin pemerintah mensejahterakan rakyat, betul-betul mensejahterakannya dalam jangka panjang. Tidak hanya memberikan ikan, tetapi memberikan pancing. Kalau ikan diberikan, yang namanya ikan itu adalah bansos,
rakyat akan merasa sejahtera, akan merasa puas hanya selagi bansos yang diberikan itu ada. Sehabis bansos itu, rakyat akan gelisah lagi. Tetapi kalau pancing diberikan dan diberdayakan rakyat oleh pemerintah untuk memanfaatkan pancingnya itu agar mendapat ikan, dan diberdayakan pula rakyat oleh pemerintah untuk bisa dengan ikan itu mereka hidup jangka panjang sejahtera. Bukannya ikan untuk dimakan sesaat itu saja, tetapi mungkin bisa mereka jual, mungkin bisa mereka jadikan bisnis dalam jangka panjang. Kalau bansos BLT itu hanya sama dengan memberikan ikan. Yang akan beruntung dari pemberian bansos ini nanti politisi-politisi yang ingin meraup suara rakyat. Itu saja. Kalau tujuan pemerintah memberikan bansos ini agar nanti rakyat merasa puas setelah bansos terima dan surveinya bagus, supaya rakyat itu bisa kian kemari diarahkan saja suaranya untuk memilih yang diinginkan pemberi bansos atau pemberi BLT. Kalau itu tujuan pemerintah untuk memberikan bansos, untuk membantu rakyat, untuk memberikan BLT, maka rakyat di negeri ini tidak akan pernah sejahtera dalam artian yang sesungguhnya. Dan sama saja pemerintah dengan memupuk, memelihara kemiskinan rakyat. Dengan dipupuknya dan dengan dipeliharanya rakyat ini agar selalu miskin. Nanti ketika datang lagi pemilu atau pilpres, mereka bisa menyogok rakyat hanya dengan topeng bansos saja agar memilih mereka lagi. Kalau nanti saya tidak dipilih, nanti bansos tidak ada, dikampanyekanlah hal-hal seperti itu. Ini sungguh sangat menganiaya rakyat namanya. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.